berbahagia ya, mudah-mudahan dari rumahnya masing-masing. Meski lewat daring ya kita kuliah, karena tadi siang ada kegiatan ya, di samping ada mubes juga Bapak ada kegiatan di kedinasan, jadi tidak bisa melaksanakan perkuliahan, sehingga kita ganti dengan perkuliahan pada malam hari ini. Semoga para mahasiswa bisa mengikuti ya, meski tidak on kamera, tapi tetap menyimak ya. Nanti boleh bertanya, boleh mengajukan tanggapan, berdiskusi ya di room ini, seperti halnya kita di ruang kelas ya. Bapak akan menampilkan dulu materi kuliah hari ini. Ya, para mahasiswa ya, semuanya berkat dari adanya teknologi, kita bisa kuliah ya, bisa secara online lewat Google Meet ini. Sebentar, saya akan ke materi saya ya. Nah ini, apakah ini sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Sudah ya, jelas ya. Apa slideshow sekarang? Nah ini, kelihatan ya? Kelihatan jelas? Jelas, Pak. Tapi kalau slideshow Bapak nggak bisa ini ya, nggak bisa mengadmit yang baru masuk nih, baru masuk. Jadi sambil berjalan Bapak mengadmit yang pada masuk ya, yang terlambat nih. Oke, coba dibaca apa itu judulnya? Media dan sumber belajar pendidikan anak usia dini. Ya, benar sekali ya. Jadi materi kuliah kita pada malam hari ini adalah media dan sumber belajar ya untuk anak-anak usia dini. Diberikan kepada kalian mahasiswa semester 6 ya, STAI Al-Aulia. Konsep media dan sumber belajar. Definisi media, teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ya, ini kata Shahram. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio, visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya, itu NEA. Alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar, kata brings, itu ya, itu media. Segala bentuk saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan, itu AX. Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar, kata Ganye. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar, itu Miarso. Ya. Jadi inti daripada media itu adalah, intinya di sini bahwa media itu untuk menyalurkan pesan, ya, memberikan rangsangan, memberikan motivasi kepada siswa, sehingga dalam belajar diperlukan namanya media pembelajaran. Ya, ini kata Heinix, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara. Oke, kita maknai ya, makna sebuah media. Oh ya, suara Bapak sudah terdengar jelas, apa belum? Sudah ya? Terdengar ya suara? Halo? Jelas, Pak. Terdengar. Ya, Jelas, ya. jelas. Makna media ya. Jadi media secara harfiah itulah perantara atau pengantar. Kalau makna lebih luas, berarti media itu penyalur pesan yang dilakukan sumber agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Itu makna dari media ya. Secara harfiah memang perantara, pengantar, tapi kalau makna lebih luas merupakan penyalur pesan. Sekarang sumber belajar. Oke, silahkan. Ada yang mau bergabung, saya admit dulu. Yo, silahkan.
Sumber belajar. Sumber belajar itu pengertiannya segala sesuatu yang berupa pesan. Manusia, material ya, bisa software, bisa peralatan ya, hardware, bisa teknik, metode, dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar ya. Itu sumber belajar. Kalau kita lihat bahwa manfaat media pembelajaran ini untuk anak usia dini ya, anak usia dini adalah anak-anak yang belum sekolah ya, belum masuk MI, belum masuk SD. Nah, apa manfaatnya? Penting sekali ya. Jelas, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Kalau diajarkan yang abstrak, tidak akan mengerti mereka. Mereka harus di yang real ya, yang nyata-nyata. Oke. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya, nah itu bisa juga kita hadirkan ya, melalui media ini. Menampilkan objek yang terlalu besar sekali, misalnya Ka'bah, museum, nah kita bisa gambarkan di PowerPoint. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat, nah kereta api misalnya ya, bisa kita animasikan di PowerPoint. Oke, sambil mengadmit ya. Memungkinkan anak berinteraksi secara langsung, ya boleh juga ya, menyajikan pesan. Oke, Bapak harus mengadmit ya sambil berjalan. Menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dapat diulang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dengan media bisa diulang ya. Hari ini mahasiswa kuliah menggunakan Jmeet, Bapak rekam kan. Nah, nanti diputar lagi di YouTube-nya. Nah, itu diulang-ulang ya. Bisa. Membangkitkan motivasi ya biar senang, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan ya, atau persepsi belajar, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang ya. Bisa kuliahnya malam, bisa jam berapa saja, tergantung kesepakatan. Oke, masuk lagi ya, silahkan. Harus di-admit nih, ya. Oke. Ya, sudah 16 ya, walaupun belum semuanya. Oke, lanjutkan lagi. Manfaat sumber belajar. Ada beberapa manfaat ya, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret. Konkret itu langsung ya, konkret itu nyata. Dan langsung berarti kan langsung melihat menggunakan media. Dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu ya, menambah wawasan, memberikan informasi yang akurat, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Itu manfaat. Untuk kriteria pemilihan media dan sumber belajar, kita harus memilih para mahasiswa sebagai calon guru nanti harus bisa memilih mana media-media yang cocok untuk sumber belajar. Kita lihat dari ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Misalnya mengajar materi tentang haji, rukun haji misalnya. Nah, maka mahasiswa harus membawa media ya, mensimulasikan ada Ka'bahnya di situ kan. Kemudian ada simbol-simbol tentang haji, ya bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, ya kan. Itu harus dihadirkan di situ. Melempar jumroh berarti harus ada benda yang harus kita bawa gitu ya, seperti itu. Apalagi misalnya materi lain umum, mata pelajaran IPA. Misalnya ingin mengadakan praktek misalnya ya, mengamati tumbuhan di sekitar sekolah. Berarti medianya kita bawa tumbuhan. Mengamati hewan juga sama, harus kita bawa ya, seperti itu. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran ya, dukungan mendukung seperti apa ya. Kemudian memperoleh media, keterampilan guru menggunakannya. Ini penting ya. Kalau nggak terampil kalian nanti nggak bisa menggunakan media itu. Tersedia waktu menggunakannya juga, dan memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir anak ya. Biasanya kalau taraf berpikir anak itu dari sejak anak-anak ya sampai remaja kemudian ke dewasa dan seterusnya ya, itu harus dari hal-hal yang mudah ya menuju hal-hal yang lebih rumit. Nah, nanti ada latihan-latihan ya. Nanti tolong nanti ini dijawab nanti setelah kegiatan kuliah ini.
Jelaskan perbedaan antara media sumber belajar, jelaskan manfaat media, uraikan prosedur memilih media dan sumber belajar ya. Itu nanti dijawab setelah perkuliahan ini. Oke, ragam media dan sumber belajar. Jenis media pembelajaran. Bentar. Oh ya, sini ya. Oke. Jenis media pembelajaran, kita tahu ada media visual, media audio, dan media audio visual. Oke, sambil mengadmit yang terlambat ya. Oke. Media visual itu adalah media yang bisa dilihat, gambar diam, poster, media grafis, model, atau media realita. Yang kita lihat saja dalam kehidupan sehari apa. Media audio adalah media yang bersuara, radio, pita suara, CD, kaset, flashdisk itu termasuk audio. Audio visual, sambil limit lagi ya. Kalau audio visual itu adalah yang didengar dan yang dilihat, TV, VCD, DVD, ya film ya seperti itu. Nah, media-media ini harusnya idealnya hadir di dalam kelas untuk siswa-siswa yang dilayani. Ya, seperti itu. Jenis sumber belajar yang dirancang, ada juga sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang itu adalah segala sumber yang secara sengaja dirancang untuk kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Jadi merancang, misalnya guru mau apa? Mau mengadakan pengamatan lingkungan, ya kan? Atau pengamatan hewan, pengamatan tumbuhan ya dalam hal ini mata IPA misalnya. Maka harus dirancang dulu praktek mengamati benda-benda, mengamati objek ataupun yang lain ya. Dalam pengamatan itu perlu dirancang dulu. Merancang, kalau dalam pelajaran sains banyak ya, terutama dalam IPA, merancang percobaan-percobaan misalnya. Percobaan uji makanan misalnya ya, percobaan cahaya gitu kan. Kalau dalam IPA. Dalam IPS percobaan apa? Menganalisa banjir ya, dan percobaan-percobaan yang lain itu perlu dirancang. Ada juga sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, ini kita memanfaatkan yang sudah ada. Sumber belajar yang tidak sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Misalnya kebun ya, kebun tanaman obat bisa untuk belajar berbagai macam tumbuhan dan hewan. Kolam ya misalnya dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan ya. Sumber belajar yang dimanfaatkan. Situs-situs misalnya candi, Borobudur, masjid, sejarah-sejarah ya kan. Kemudian apa kayak wisata sejarah ya. Lapangan luas, kemudian lautan, itu bisa jadikan sumber belajar yang dimanfaatkan sekaligus untuk rekreasi. Jadi anak-anak belajar bukan hanya di kelas tapi juga bisa di luar kelas ya, memanfaatkan sumber belajar. Komponen sumber belajar, ini ada pesan, orang, bahan, alat, teknik, lingkungan ya. Ini komponen-komponennya yang harus ada dalam sumber belajar. Pesan adalah materi, orang adalah guru yang akan menyampaikan, bahan ya materinya apa, alat yang digunakan, teknik, cara ya, lingkungan ya, itu setting. Mau belajar gimana? Apa diskusi, apa praktikum, apa sendiri-sendiri, atau bagaimana belajarnya ya gitu. Itu kita setting ya. Oke, kita masuk ke alat permainan edukatif sesuai dengan judul dari slide ini adalah untuk anak pada usia dini ya. Disingkat dengan AP, alat permainan edukatif ya. Merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif pendidikan ya. Dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak, dalam hal ini anak usia dini. Jadi kata kuncinya AP itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan ya. Ini segala sesuatu yang dapat digunakan untuk bermain ya. Tandanya merah ya. Nah, ini gitu. Oke, ada yang lagi masuk lagi, silahkan. Ya. Alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus bisa juga ya.
untuk kepentingan pendidikan, dirancang, misalnya permainan apa gitu ya, bisa menciptakan permainan. Nah, pertimbangan penting menggunakan alat permainan edukatif atau AP itu adalah ini. Satu, pilih alat yang sesuai dengan rencana, ini ya, ini rencana pembelajaran harian. Kemudian tempatkan alat di tempat yang mudah. Simpan alat sesuai jenisnya. Alat-alat perlu digilir atau ditukar secara berkala. Berilah kesempatan pada anak untuk menggunakan alat. Jadi jangan alat itu cuma dipajang tapi nggak digunakan. Itu juga nggak benar ya. Jadi silahkan anak-anak untuk bermain. Area dan alat bermain di dalam ruangan, nah, seperti ini. Bisa di ruangan, di luar ruangan ya. Jadi banyak permainan. Kita tahu bahwa anak-anak usia dini adalah anak-anak yang senang bermain. Ya, kita fasilitasi dengan bermain. Sentra permainan bahasa, membaca dan menulis. Perkembangan kemampuan dasar anak dalam berbahasa mencakup semua bentuk komunikasi ya, baik lisan, tulisan, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi ya, ekspresi wajah misalnya ya, senyum, wajahnya gembira, senang, lagi marah atau gimana ya, itu harus kita fasilitasi sebagai guru. Menggunakan komputer, televisi, tape recorder, laboratorium, buku-buku cerita, ya senang sekali bergambar ya. Itu bisa digunakan untuk mengajarkan kepada siswa-siswa anak-anak usia dini. Papan flanel, alfabet puzzle, alat permainan telekomunikasi itu juga bisa ya. Kita lihat ya, sentra permainan matematika, misalnya sentra bermain permainan sains. Anak harus diberi kesempatan mengeksplorasi dengan cara berhitung, mencocokkan, mengelompokkan, mengumpulkan, membandingkan, dan memperkirakan. Ini harus diberi kesempatan. Peralatan permainan matematika misalnya, ada balok ukur, ada timbangan, papan hitung, tangga kubus, ada sempoa, ada puzzle ya, ada papan pasak, papan geometri, dan berbagai benda lainnya yang memberikan pengalaman aktual kepada anak. Ini harus dimanfaatkan ya untuk anak-anak kita. Peralatan permainan sains, ada gelas reaksi, akuarium, magnet, penggaris, aneka rasa, aneka aroma, model binatang, tumbuhan, air, api, mungkin kartu-kartu ya, dan semuanya. Itu dimanfaatkan buat anak-anak yang sedang belajar ya, terutama anak usia dini. Nah, kita lihat sentra permainan balok, ada Lego, ada logo ya. Nah, itu Lego apa logo ya. Bisa jadikan permainan ya, seneng ya. Bermain balok, Lego, logo sangat penting bagi perkembangan anak di berbagai bidang, termasuk bahasa, sosial, pengetahuan matematika, dan kemampuan motorik. Peralatan yang digunakan dalam hal ini adalah balok sebagai berbagai ukuran ya, untuk mainan ya, pembangunan ya. Nah, itu akan senang sekali. Kita lihat untuk sentra permainan seni musik misalnya. Kalau ngajar seni musik berarti harus ada musiknya ya. Permainan musik dapat mengembangkan panca indera, mengajarkan ritme, berhitung, dan pola kalimat, memperkuat otot halus dan kasar, serta mendorong kreativitas. Kayaknya anak-anak usia dini atau anak TK juga ya, itu harus banyak untuk main musik ya, bernyanyi, bergembira, ya ditumbuhkan keceriaan pada anak-anak itu. Nah, untuk itu gurunya juga harus ceria ya, harus senang ya, biar memotivasi anak-anak. Sentra digunakan untuk musik, melukis, menari, menempel, menggunting, membuat karya lainnya ya, seni lainnya. Tapi yang harus disediakan terlain ada papan lukis, kertas karton, cat air, kuas lukis, piano, gitar, angklung, dan sebagainya ya. Alat musik harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Sentra permainan pendidikan jasmani, ini olahraga nih. Berarti kalau jasmani adalah untuk kesehatan, ya, kesehatan jasmani. Untuk mengembangkan fisik dan motorik kasar, melatih gerakan fisik dasar, melatih keseimbangan. Adapun peralatan yang disediakan meliputi ada matras, ada spons, balok titian, senam ya, ada kaset, loncat tali, ya, hula hop, bola berbagai ukuran ya, biar senang. Sentra agama misalnya, kalau kalian menjadi guru agama boleh
Sentra agama menanamkan anak-anak pada nilai-nilai moral agama budi pekerti. Misalnya kita lihat peralatan ya, ada rumah-rumah ibadah ya, tapi market maksudnya fitur-fitur ya, gambar-gambar miniatur ya, ada alat ibadah, sajadah, ada tasbih mungkin ya, ada Al-Quran, ada buku-buku kecil ya gitu ya, ada gambar, poster, bacaan doa ya, dan lain-lain yang mengandung nilai moral dan budi pekerti. Oke, lagi masuk lagi, ini siapa nih? Ya, silahkan. 19 ya. Oke, kita lanjutkan dari sentra agama kita ke area dan alat bermain di luar ruangan. Nah, di luar nih. Di luar ruangan juga disiapkan peralatan-peralatan yang agar anak-anak senang ya. Dapat memenuhi kebutuhan anak, memupuk perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan mengguncang kreativitas anak. Memiliki nilai edukatif, anak akan terdiagnostik ya perkembangan psikomotorik kasarnya, sekaligus mendeteksi masalah sosialnya. Jadi apakah anak itu berani atau kaku atau gimana ya, kalau sering bermain kan lama-lama menjadi sosialisasi ya, menjadi anak yang terpelajar dan langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Kita lihat jenis permainan luar ruangan ya. Ini untuk anak usia dini, ada permainan pasir misalnya. Nah, biarlah para anak-anak ya, TK atau PAUD itu bermain pasir seperti ini ya. Kita lihat ini alat-alat yang digunakan dalam permainan, bisa ada bak air, bak pasir, sekop kecil, botol plastik, cangkir plastik ya. Jadi main-main di sini anaknya. Belajar mengenai, dia bisa megang-megang pasir, ya senang ya, tekstur kasar, begitu juga tentang panas, dinginnya, maupun perubahan bentuk. Nah, biar saja dia bermain, ya. Nggak usah peduli dia mau kotor, mau enggak. Ya. Tapi jaga hati-hati ya, jangan kena mata ya. Kalau kena mata bisa berbahaya. Jadi kita awasi, kita sebagai gurunya mengawasi anak-anak itu agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, kecelakaan dan sebagainya. Tapi biar saja bermain dipersilahkan. Ya. Oke, lanjut ya. Permainan pasir, permainan mandi bola. Nah, seperti ini. Mandi bola ya. Senang sekali. Misalnya anak-anak TK, anak-anak PAUD ya akan senang. Playgroup ya di situ ya. Anak akan belajar mengenal konsep warna, bentuk, dan juga belajar menentukan arah, dilempar-lempar mungkin ya. Melempar bola, menangkap, dan semuanya kan menggerakkan otot-otot anak-anak ya. Itu menjadi lebih leluasa dan berkembang nanti. Silahkan gabung lagi, baru datang nih. Ya, silahkan. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi perosotan misalnya ya. Ini ada juga ya. Perosotan termasuk salah satu permainan di luaran, di luar kelas ya. Anak akan menikmati sensasi ketinggian, jadi senang di atas. Pada saat berada di puncak, merosot langsung ke bawah. Dalam ini motorik kasar dan anak betul-betul teruji ya. Jadi keberanian itu silahkan aja. Kita kadang-kadang melarang anak-anak untuk kreativitas atau melarang untuk naik ke sana takut jatuh, takut apa. Padahal itu bagus ya untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Ya, seperti itu. Ya, tentunya alat permainannya yang aman ya, tidak berbahaya ya. Biar saja ya seperti itu. Kalau anak semakin kreatif, semakin berani, lebih bagus ya. Ada lagi kita lihat ayunan. Nah, ini ayunan ya di luar nih. Nah, ini yang pakai ban ya atau ya dengan ban ya, itu untuk melatih keberanian ya, keberanian diri ya. Tapi tentu harus kita awasi ya sebagai guru ya. Anak dilatih untuk mempertajam kemampuan kontrol dirinya ketika ia berayun, atau cepat maupun lamban ya. Biar mereka nggak cepat marah, nggak cepat emosi ya. Apa nilai tambah ayunan? Nah, ini seperti ini kan. Jadi kalau model-model seperti ini membuat kreativitas anaknya semakin lincah ya. Tidak sakit-sakitan, tidak ngantuk belajar ya, seperti itu. Oke, masuk lagi silahkan ya. Terlambat ya. Oh, masuk lagi nih. Ya, silahkan masuk. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya. Oke.
Ada lagi ini gambar permainan di luar ruangan adalah ada terowongan ya atau gorong-gorong ya. Misalnya anak-anak masuk ke sini, keluar ke sini, main sumput-sumputan gitu ya, seperti ini. Nah, jadi gurunya mengawasi permainan ini gitu. Dapat melatih anak mengatasi rasa takut saat menghadapi suasana yang berbeda. Yang akhirnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi anak untuk mengasah kemampuan beradaptasi. Ya. Bagus ya seperti ini ya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah TK atau PAUD yang bonafit pasti ada ya hal seperti ini. Nah, kalian nanti kalau bekerja di sana harus bisa melatih anak-anak untuk menumbuhkan kreativitas ya pada anak-anak usia dini. Kemudian ada balok keseimbangan. Nah, seperti ini boleh juga ya. Ada balok ini ya, ini kan buat duduk, buat imajinasi dan saraf motorik anak dirangsang melalui permainan ini. Arahkan anak berimajinasi seakan ia menyeberangi sungai yang deras melalui jembatan. Jadi lewat sini, jalan dari ujung sini. Biar gimana nggak jatuh ya, dilatih. Nah ini ya, harus dijadikan begini. Kita tumbuh kembangkan anak-anak untuk berlatih, berjalan seolah-olah menyeberangi sungai yang luas gitu ya. Disuruh jalan di atas ini. Kalaupun jatuh ya nggak apa-apa jatuh, nanti ditolong sama kita, sama gurunya ya. Kemudian ada jala atau jaring. Nah, ini juga sama ya. Seneng ya, permainan kayak gini pada untuk buat anak-anak usia dini. Anak beradaptasi dengan ketinggian, mengasah keterampilan motorik, rasa percaya diri, keberanian, maupun koordinasi dengan keseimbangan tubuh. Berbagai macam alat ya. Ada lagi bak air di luar nih. Nah, ada bak kan. Ada bak air berarti diumpamakan sebuah kolam ya. Nah, ini kan bak air, ada gelas plastik, ukuran ada gayung, benda bisa yang terapung ya. Anak dapat belajar berbagai sifat air dan konservasi volume zat cair ya. Gimana dia tenggelam atau dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bermain dan membuat alat permainan sendiri. Misalnya dalam playgroup, playdog sederhana. Nah, ini playdog ya, bukan playgroup, playdog. Jadi cara membuat dengan menggunakan tepung ya, tepung air ya, rata diaduk-aduk gitu ya, main-main ya. Nah ini ada bahan-bahannya, disiapkan bahan-bahannya, aduklah tepung dan air sampai rata, tambahkan tepung jika dibutuhkan. Terus apabila ingin playdog warna ya kan, tambahkan beberapa tetes pewarna, jadi bermacam-macam warnanya gitu ya, main-main seperti ini. Nah, ada lagi ini ikan misalnya ya. Boleh juga permainan menggunakan ikan ya. Ditempelkan aksesoris mata ikan ya kan, lubangin bagian ujung ya nih. Ini ikan ya gitu. Ada lagi lampion. Nah, ini lampion juga boleh. Ya, itu botol air potong melajur dari atas ke bawah, masukkan balon ke dalam botol itu, tiup pompa balonnya. Jadi permainan-permainan seperti ini untuk merangsang motorik anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke mengelola media dan sumber belajar anak usia dini. Nah, perencanaan kebutuhan media dan sumber belajar anak usia dini itu menggunakan prinsip pertama relevansi, kegunaannya ya, keamanannya, kemudahan dan kecukupan. Mengikuti langkah satu, memahami ya materinya apa, indikator pencapaiannya, mengidentifikasi ruang lingkup materi serta tema pembelajaran, menganalisis ketersediaan waktu pembelajaran, menetapkan media sumber belajar dan memilih mengembangkan media belajar. Ini langkah-langkahnya untuk merencanakan pembelajaran. Kita lihat contoh nih. Misalnya mengajarkan tema lingkunganku, sekolahku. Nah, berarti kompetensi dasarnya yang ini ya, menghargai diri sendiri, menyebutkan tata tertib di sekolah, mengenal benda-benda di sekolah, dan menyebutkan anggota tubuh, nah, dan lain-lain ya. Nah, medianya ada sepatu, sendal, kertas, pensil, krayon, kertas gambar, buku cerita, gambar tertib ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini disiapkan oleh siapa? Oleh gurunya. Ya, kalian sebagai calon guru menyiapkan ini nanti di kelas. Menyiapkan semuanya
untuk anak-anak. Memanfaatkan media dan sumber pembelajaran. Nah, pastikan media dan sumber belajar yang digunakan itu dalam pembelajaran sudah tersedia sesuai dengan skenario dan pembelajaran ya. Dan tempatkan media sumber belajar yang sudah tersedia sesuai dengan tahapan kegiatan yang tercantum dalam skenario pembelajaran. Gunakan media dan sumber belajar yang telah dipilih sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam skenario pembelajaran. Memelihara media nih, dan sumber belajar, kita pelihara agar rapi. Nah, ini lihat nih, kita lihat ya, buku-buku tertata rapi, kemudian permainan ya. Nah, seperti ini ditata dalam sebuah rak ya. Tempatkanlah media dan sumber belajar yang memungkinkan akses untuk memelihara kebersihan. Jangan sampai kotor, berantakan, acak-acakan ya kan. Itu tidak bagus, tidak etis ya. Jadi biasakan rapi ya. Nah, seperti ini. Tempatkan media sumber belajar secara teratur supaya memudahkan guru dan peserta didik memanfaatkannya. Nih, bagus ya gambarnya ya. Jadi kita tata rapi gini kan. Lebih enak ya, balok-balok dan semuanya ya. Seperti ini. Nanti kalian akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini jika sudah bekerja mengajar di sekolah-sekolah. Juga kita mengevaluasi penggunaan media sumber belajar. Nah, kita evaluasi apakah sudah baik, cukup atau kurang ya terhadap unsur yang dinilai. Nah, dan sebagainya. Terakhir ini adalah latihan lagi ya, jelaskan, ini ada 3 ya. Jelaskan jenis ragam media sumber belajar, uraikan kegiatan multimedia dan sumber belajar, uraikan kegiatan pembuatan media dan sumber belajar. Jadi ada PR-nya, latihannya ya, buat di rumah, nanti dikirim jawabannya, di-share ke WA. Ini ada 3, ini pertama ini 1, kemudian yang satu lagi tadi ya, Bapak ambil di sini, copy lagi ya. Biar ini, itu lagi ini. Saya copy. Oke, jadi tugasnya ada 2 tadi 6.2 jelaskan perbedaan antara media dan sumber belajar, jelaskan manfaat media sumber belajar, uraikan prosedur ya pemilihan, kemudian 6.3 jelaskan jenis ragam media dan sumber belajar, uraikan kegiatan mengelola media sumber belajar, uraikan kegiatan pembuatan media dan sumber-sumber belajar secara mandiri. Jadi ini yang dikerjakan, ditulis di buku tulis. Malam ini juga ya, kerjakan ya. Bisa ya? Halo? Batas pengumpulannya sampai jam berapa, Pak? Ya, Pak. Sampai besok juga boleh, tapi kalau ditunda-tunda nanti males. Besok juga nggak apa-apa. Sekarang kenapa ngantuk? Udah ngantuk, sekarang belum? Kan sekarang masih ini, jam-jam segini ya. Ini cuma 6 soal ini. Tulis. Ini nanti saya share. Di-share. Kan udah di-share di grup tuh. Udah di grup. Nah, ini perlu ada yang masuk lagi nih. Udah mau selesai, udah masuk. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Nah, baru masuk lagi. Ya udah biarin lah. Ya, jadi tugasnya ini ya. Nanti paling cuma selembar ini kan ada 6 soal ya. 1 sama 2 ini ya. Jadi ulangi jelaskan. Ya ada 6 ya, 6 soal ini nanti. Oke, paham ya? Ya batasnya sampai besok nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa nge-share sekarang lebih enak. Ditunda-tunda nanti malah ini nggak selesai nanti ya. Baik, Pak. Ya, sampai besok juga boleh. Besok seharian ya. Sampai besok sehari 2 hari lah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dikerjakan sekarang. Baik, Pak. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Jika tidak, kita akan sudahin ya kuliah kita pada malam hari ini. Makasih. Coba dibuka lagi kamera-kameranya. Bapak ingin mau foto nih, saya foto deh. Ya, buka semuanya. Di-share di grup mumpung banyak banget nih. Yo, buka semuanya. Semuanya buka. Pada bobok ya. Pada bobok.
Pada Bobo. Ya udah, saya 1, 2, 3. Bentar, saya ini share ya ke grup. Bentar, masih muter-muter. Nanti sekali lagi jika belum kebagian. Ini buka WA-nya dulu. Bentar, buka WA-nya agak lama. Oke, buka lagi. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau tingkat mahasiswa itu kuliah begini juga nggak masalah ya. Ketemu juga di kampus juga ngobrol ya, lebih efektif begini sebenarnya. Kecuali anak SD, anak SMP kan, ya kalau anak mahasiswa kuliahnya daring aja lah ya. Tapi nanti diganti-gantian ya, seminggu daring, seminggu luring gitu ya, seperti itu. Oke, ini masih buka ini dulu. Buka WA-nya lama. Oke, bentar lagi Bapak kirim di grup untuk kenang-kenangan kita. Ya, malam-malam ya kita belajar. Jadi para mahasiswa belajar itu tidak mengenal waktu ya, dimanapun kita belajar ya. Nggak usah apa namanya, ini malam ini apa, nggak usah gitu. Kita belajar kuliah sesempatnya ya. Oke, di-share lagi. Ya, lihat di grup ya. Yang hadir pasti kelihatan di situ. Di grup. Baik, Pak. Ya, visit lagi. Ini bisa ngelihat yang hadirnya. Sudah ada 2 screenshot. Oke, banyak nih. Berdua, 3 saya share. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Kalau mau langsung hari ini buka di apa namanya, di WA itu sudah ada soal-soalnya. Kalaupun apa ini saya screenshot nih, ntar screenshot aja ya, biar nih pertama ini screenshotkan soal, takutnya nggak bisa buka kamu nih. Nah ini kemudian ada 2 ya. Ya, screenshot lagi. Ya, ada di WA semua. Nah, screenshot apa ada di WA ya? Di screenshotkan. Baik para mahasiswa semuanya, kuliah hari ini kita cukupkan ya. Hanya sebentar, Ya, Pak. kurang lebih cuma 45 menit ya kita kuliah. Selanjutnya para mahasiswa mengerjakan soal-soal yang diberikan, di-share di grup. Baik, Pak. Dalam waktu 2 hari ya, 24 jam ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan istirahat. Nanti disimak lagi yang terlambat rekamannya ya. Baik, Pak.